Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah proyek kripto yang bernama Cardano. Jadi di tahun 2025 ini, harga dari Cardano ini sering membuat jantung berdegup kencang, teman-teman. Jadi salah satu bintang utama dalam sorotan di tahun 2025 ini adalah Cardano, altcoin legendaris yang kerap dijuluki sebagai Ethereum killer, teman-teman. Kemudian dengan harga yang cepat anjlok lebih dari 20% di awal tahun, banyak yang mengira bahwa ADA atau Cardano itu akan tenggelam begitu saja. Tetapi tunggu dulu, justru penurunan ini membuat para investor retail dan terutama para whale itu berbondong-bondong masuk, ditambah lagi ada analis kripto yang hari ini mulai berani memasang target harga $2,5 sampai dengan $3, yang berarti kenaikan 350% lebih dari harga sekarang, teman-teman. Kemudian pertanyaannya, apakah ini saatnya Cardano melesat menjadi roket altcoin di season 2025? Mari kita kupas tuntas, teman-teman. Jadi menurut seorang analis kripto, kalau kita lihat di sini yang bernama Selby, teman-teman. Jadi SSB, ini analis kripto yang bernama Selby dengan follower sekitar 18.000 follower di akun Twitter. Jadi pola pergerakan Cardano ini hampir selalu sama, teman-teman. Jadi yang pertama adalah konsolidasi jangka panjang di mana harga stagnan dan banyak investor mulai putus asa. Kemudian yang kedua terjadi lonjakan gila-gilaan biasanya di antara 200% hingga 300%, teman-teman. Kemudian masuk lagi ke fase ketiga yaitu koreksi atau konsolidasi lagi sebelum siklus berikutnya dimulai. Jadi sejarah membuktikan bahwa Cardano ini sudah beberapa kali mencetak kenaikan 300% dalam waktu singkat. Bahkan pada akhir 2024, Cardano sempat meroket drastis sebelum akhirnya memasuki fase konsolidasi lagi. Dan SEBI ini, analis kripto ini percaya bahwa pola ini akan terus berulang dan kali ini targetnya jauh lebih tinggi yaitu $2,5 per Cardano. Bahkan sebagian analis memprediksi harga Cardano itu akan mencapai $300, teman-teman. Mohon maaf, saya koreksi, mencapai $3 dengan kenaikan 300%, teman-teman. Jadi banyak yang memprediksi bahwa kalau fase ini berulang, itu Cardano akan mengalami kenaikan 300%, teman-teman. Kemudian selain analisis teknikal, ada faktor lain yang membuat komunitas Cardano semakin optimis, yaitu adanya akumulasi oleh para whale, teman-teman. Jadi data on-chain menunjukkan bahwa dompet-dompet besar itu terus melakukan penumpukan atau melakukan pembelian Cardano dalam jumlah masif, teman-teman. Jadi biasanya pergerakan ini akan menjadi sebuah tanda klasik sebelum harga benar-benar mengalami ledakan kenaikan. Jadi sejarah kripto itu berulang kali membuktikan bahwa ketika whale atau para pemodal besar masuk, mereka tidak sekedar membeli untuk iseng, mereka tahu sesuatu yang belum banyak diketahui oleh pasar retail. Jadi jika whale percaya pada masa depan Cardano, maka ini bisa jadi pertanda besar bahwa ledakan harga dari Cardano itu tinggal menunggu waktu, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Cardano akan meledak sampai dengan 300%? Kemudian apakah dia akan menciptakan harga ATH baru? Kita lihat pergerakan Cardano pada hari ini, teman-teman. Jadi hari ini kalau kita lihat Cardano mengalami kenaikan sebesar 1,47% dalam 24 jam menempati
peringkat ke-10 di CoinMarketCap, diperdagangkan di angka 0,8390 US dollar teman-teman. Kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Cardano? Seperti biasa saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian Cardano, silakan lakukan Dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kalau kita melihat di time frame bulan, ini harga Cardano ini jauh berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame bulan. Artinya trennya adalah tren kenaikan kuat untuk Cardano di time frame bulan teman-teman. Kemudian kita lihat untuk garis biru ini telah memotong garis kuning ke atas di indikator stokastik. Berarti di sini trennya adalah tren kenaikan dan ini adalah golden cross di indikator stokastik di time frame bulan teman-teman. Kemudian untuk di time frame weekly, ini kita lihat juga sama, trennya masih tren kenaikan walaupun terjadi dead cross di indikator stokastik, di mana ini adalah sinyal untuk koreksi harga. Tetapi kalau kita melihat secara tren, ini harga masih berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame weekly atau time frame minggu teman-teman. Sehingga kalau kita lihat di time frame besar, time frame bulan maupun time frame mingguan, ini tren dari Cardano ini masih merupakan tren kenaikan kuat teman-teman. Nah kemudian kita akan cek untuk melihat apakah layak kita melakukan entry, itu kita akan lihat di time frame hari teman-teman. Nah kalau di time frame hari kita lihat harga masih konsolidasi, masih berada di antara sedikit di atas sedikit dari harga di EMA 20 teman-teman. Jadi kita lihat di sini walaupun sudah terjadi golden cross di indikator stokastik di mana garis biru ini memotong garis kuning ke atas, tetapi harga masih belum jelas teman-teman. Ini harga masih bergerak. Jadi saran saya, kalau ada yang bertanya apakah saat ini adalah saat yang tepat untuk membeli Cardano, maka menurut pendapat saya kita tunggu besok hari teman-teman. Jadi kalau besok hari harga di time frame hari ini closing atau harga penutupan berada di atas EMA 13 dan EMA 21, itu berarti positif bahwa trennya adalah tren kenaikan di seluruh time frame dan itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian Cardano. Jadi sebaiknya kita tunggu besok. Kita ini karena candle terakhir ini masih bergerak teman-teman. Jadi kita belum tahu arahnya. Kalau misalkan dia besok closing atau harga penutupan berada di atas EMA 13 dan EMA 21, berarti trennya antara time frame bulan, time frame minggu, dan time frame hari seirama dan sejalan, dan pada saat itu terjadi, itu adalah saat yang tepat bagi kita untuk melakukan pembelian. Tapi hari ini sebaiknya kita tahan diri dulu teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang Cardano, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.